Selamat datang di channel Viral Story Indonesia. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mengetahui episode selanjutnya. Kisah kali ini menceritakan tentang Laila dan Damar yang merupakan pasangan suami istri yang telah menikah selama 10 tahun. Damar adalah suami yang penuh kasih, pekerja keras, dan sangat perhatian terhadap Laila. Mereka tinggal di rumah sederhana di pinggiran kota, dikelilingi tetangga yang ramah. Meskipun pernikahan mereka tampak sempurna, ada beberapa hal aneh yang sering terjadi seperti Damar tidak suka difoto. Dia selalu menghindari cahaya bulan saat malam hari, dan dia memiliki kebiasaan aneh seperti gemar makan buah dalam jumlah besar. Namun, Laila tidak terlalu memikirkan hal itu, hingga suatu malam dia mulai curiga. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Tonton video ini sampai akhir. Laila duduk di teras rumahnya yang kecil namun nyaman, menikmati semilir angin sore sambil menyesap teh hangat. Di dalam rumah, terdengar suara Damar, suaminya, yang tengah sibuk di dapur menyiapkan makan malam. Bagi banyak orang, kehidupan mereka tampak seperti pernikahan ideal. 10 tahun bersama tanpa pertengkaran besar, selalu saling mendukung, dan hidup dalam kebahagiaan sederhana. Damar adalah pria yang penuh perhatian. Setiap pagi, dia selalu bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan sebelum berangkat bekerja. Dia jarang marah, lebih sering tersenyum dan mengalah jika mereka berbeda pendapat. Hal-hal kecil yang dia lakukan selalu membuat Laila merasa dicintai. Membelikan buah kesukaannya tanpa diminta, memijat pundaknya saat dia terlihat lelah, atau sekadar menemaninya menonton film meskipun Damar bukan penggemar berat layar kaca. Namun, di balik semua itu, ada sesuatu yang selalu terasa aneh. Selama 10 tahun menikah, ada beberapa kebiasaan Damar yang tak pernah benar-benar bisa Laila pahami. Misalnya, Damar tidak pernah mau difoto. Awalnya, Laila mengira suaminya hanya tidak suka kamera. Tetapi setiap kali ada acara keluarga atau pertemuan dengan teman-teman, Damar selalu menemukan alasan untuk menghindar dari lensa. Jika terpaksa berfoto, dia selalu menunduk atau bergerak sedikit, membuat wajahnya buram dalam gambar. Selain itu, Damar juga memiliki kebiasaan makan yang unik. Dia sangat menyukai buah, terutama pisang, pepaya, dan mangga. Setiap kali belanja bulanan, Laila selalu membeli stok buah yang jauh lebih banyak dibanding kebutuhan rumah tangga biasa. Awalnya, dia menganggap itu hal biasa. Mungkin suaminya memang menyukai makanan sehat. Tapi lama-kelamaan, dia menyadari bahwa Damar hampir tidak pernah makan daging. Bahkan lauk pauk berbasis protein lainnya pun jarang disentuhnya. Yang lebih aneh lagi adalah kebiasaannya saat malam hari. Jika bulan purnama bersinar terang, Damar selalu menghindari keluar rumah. Dia lebih memilih berada di dalam kamar, seringkali menutup tirai rapat-rapat. Pernah suatu kali, Laila mengajaknya berjalan-jalan malam karena udara terasa sejuk dan langit begitu indah. Tapi suaminya langsung menolak dengan wajah yang terlihat sedikit panik. "Udara malam kurang baik untuk kesehatan," kata Damar dengan senyum tipis. "Lagi pula, kamu tahu sendiri aku lebih suka di dalam rumah." Laila tak pernah mencurigai apapun. Dia menganggap suaminya memang punya kebiasaan unik, sebagaimana setiap orang memiliki sifat dan karakter masing-masing. Namun, ada satu kejadian yang membuat pikirannya mulai berubah. Suatu malam, Laila terbangun karena mendengar suara gemerisik dari ruang tamu. Matanya masih setengah mengantuk ketika dia berjalan keluar kamar dan mengintip ke ruang tamu. Yang dilihatnya membuat jantungnya hampir berhenti berdetak. Damar sedang duduk di lantai dengan punggung menghadap ke arahnya. Namun, yang membuat Laila merinding bukanlah posisinya, melainkan gerakannya. Dia melihat suaminya sedang menggigit pisang dengan cara yang aneh, bukan mengupasnya terlebih dahulu seperti manusia biasa, tapi langsung menggigitnya dari ujung seperti seekor hewan. Kedua tangannya mencengkeram pisang itu erat-erat, dan punggungnya sedikit membungkuk seperti seseorang yang sedang menyembunyikan sesuatu. Laila menahan napas, tidak ingin mengagetkan suaminya. Tapi tanpa sengaja, kakinya menyentuh meja kecil di dekatnya, menyebabkan bunyi berderak pelan. Dalam sekejap, Damar menoleh dengan gerakan yang sangat cepat, lebih cepat dari refleks manusia biasa. Laila tidak melihat wajahnya secara jelas karena ruangan agak gelap. Namun,
Ada sesuatu pada cara dia bergerak, cara matanya menatap, yang membuat bulu kuduk Laila berdiri. "Damar?" bisiknya, ragu-ragu. Damar terdiam sejenak, lalu dengan cepat mengusap mulutnya dan tersenyum seperti biasa. "Kamu terbangun? Maaf kalau aku mengganggumu. Aku cuma lapar dan ingin makan sedikit." Nada suaranya terdengar normal, tapi ada sesuatu yang terasa salah. Laila menelan ludah dan mengangguk pelan, mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia hanya terlalu mengada-ada. "Ya, aku cuma terkejut," katanya. Damar bangkit dan berjalan mendekatinya, mengelus rambutnya dengan lembut. "Ayo tidur lagi. Kamu pasti lelah." Laila mengangguk, tapi saat kembali ke kamar, pikirannya tidak bisa berhenti berputar. Apakah semua ini hanya kebetulan? Atau ada sesuatu yang lebih besar di balik semua kebiasaan aneh Damar? Sejak malam itu, Laila mulai lebih memperhatikan suaminya dengan cara yang berbeda. Dan semakin dia mengamati, semakin banyak hal yang terasa janggal. Bulu kasar yang sering dia temukan di tempat tidur mereka. Aroma hutan yang terkadang tercium samar dari tubuh Damar, meskipun dia mengaku baru pulang dari kantor. Caranya bergerak yang terasa terlalu lincah untuk ukuran manusia biasa. Hati Laila mulai dipenuhi pertanyaan. Siapa sebenarnya Damar? Ataukah, lebih tepatnya, apa dia sebenarnya? Sejak malam itu, Laila mulai lebih memperhatikan setiap gerak-gerik Damar. Dia berusaha meyakinkan dirinya sendiri bahwa semua keanehan itu hanya imajinasinya belaka, bahwa suaminya hanyalah pria biasa dengan kebiasaan unik. Tapi semakin dia mengamati, semakin banyak hal yang membuatnya merasa ada sesuatu yang disembunyikan. Salah satu hal yang paling mengganggunya adalah bulu kasar yang sering dia temukan di tempat tidur mereka. Awalnya, Laila berpikir itu mungkin rambut Damar, meskipun terasa lebih tebal dan kasar daripada rambut manusia. Namun, setelah memperhatikannya lebih saksama, dia menyadari bahwa bulu itu mirip dengan bulu binatang. Warnanya coklat keemasan, sedikit melengkung, dan terasa lebih kuat dibanding rambut manusia. Suatu hari, saat sedang membereskan pakaian Damar, Laila menemukan sesuatu yang lebih aneh lagi. Pakaiannya seringkali berbau hutan. Bukan bau parfum atau deterjen, melainkan aroma khas tanah basah, dedaunan, dan sesuatu yang liar. Padahal, Damar bekerja di kantor sebagai analis data dan seharusnya tidak memiliki alasan untuk sering berada di hutan. Laila mulai bertanya-tanya, kemana sebenarnya suaminya pergi saat dia bilang sedang lembur? Namun, hal yang paling mencurigakan terjadi pada suatu malam ketika Damar mengaku harus keluar kota selama 2 hari untuk urusan pekerjaan. Dia berangkat pagi-pagi sekali, mencium kening Laila sebelum pergi, seperti biasanya. Hari pertama terasa biasa saja, tetapi pada malam kedua, Laila merasa ada yang mengawasinya. Dia sedang menutup jendela kamar saat melihat sepasang mata berkilat dari balik pepohonan di belakang rumah mereka. Sejenak, dia berpikir itu hanya pantulan cahaya dari hewan liar, mungkin seekor kucing atau anjing liar. Tapi ketika dia memperhatikan lebih saksama, mata itu terlihat lebih besar, lebih tajam, dan penuh kesadaran, seperti mata seseorang yang sedang mengawasi. Jantung Laila berdetak lebih cepat. Dia memutuskan untuk tetap di dalam rumah, mengunci semua pintu dan jendela. Namun, sepanjang malam, dia terus merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengintai dari luar. Ketika Damar pulang keesokan harinya, Laila mengamati wajahnya dengan seksama. Ada sesuatu yang berbeda. Tatapan matanya terlihat lelah, tetapi juga sedikit liar, seolah dia telah menghabiskan waktu di tempat yang jauh dari peradaban. "Kamu baik-baik saja?" tanya Laila, mencoba bersikap normal. Damar tersenyum, tetapi ada sesuatu yang terasa dipaksakan. "Ya, hanya lelah. Perjalanan yang panjang." Laila mengangguk, tetapi dalam hatinya, dia semakin yakin ada sesuatu yang tidak beres. Malam harinya, dia akhirnya memutuskan untuk melakukan sesuatu yang selama ini hanya ada di pikirannya, mengikuti Damar secara diam-diam. Kesempatan itu datang lebih cepat dari yang dia duga. 2 hari kemudian, Damar mengatakan dia akan keluar sebentar untuk bertemu seorang teman lama. Biasanya, Laila tidak pernah menaruh curiga, tapi kali ini, dia menunggu sampai suaminya keluar dari rumah, lalu mengikutinya diam-diam dari kejauhan. Damar berjalan dengan langkah cepat, lebih cepat dari biasanya.
Laila harus berusaha keras untuk tidak kehilangan jejaknya. Dia melihat suaminya berjalan ke arah pinggiran kota, semakin jauh dari jalan utama, hingga akhirnya memasuki area hutan kecil di belakang perumahan mereka. Laila semakin bingung. Mengapa Damar pergi ke hutan? Apa yang dia lakukan di sana? Dia tetap mengikuti, berusaha tetap tenang meskipun jantungnya berdebar kencang. Lalu, sesuatu yang benar-benar aneh terjadi. Ketika Damar mencapai bagian hutan yang lebih dalam, dia mulai berlari, bukan seperti manusia biasa, tetapi dengan cara yang lebih mirip seekor hewan. Gerakannya lincah, cepat, dan hampir tidak terdengar di tanah yang ditutupi daun kering. Dalam sekejap, sosoknya menghilang di balik pepohonan. Laila menahan napas. Dia ingin mengejar, tetapi akal sehatnya memperingatkan bahwa ini mungkin bukan ide yang bagus. Namun, sebelum dia bisa mengambil keputusan, suara aneh terdengar dari kejauhan. Bukan suara manusia. Bukan suara hewan yang biasa dia dengar di hutan. Suara itu adalah jeritan nyaring, diikuti suara seperti gemuruh yang bergema di antara pepohonan. Laila merasa tubuhnya menegang. Dia ingin lari kembali ke rumah, tetapi rasa penasaran yang menggebu membuatnya tetap berdiri di tempat. Dan itulah saat dia melihatnya. Di kejauhan, di antara celah-celah pepohonan, Laila melihat sesosok makhluk bergerak di kegelapan. Siluetnya besar, lebih besar dari manusia biasa. Cahaya bulan yang redup membuatnya sulit untuk melihat dengan jelas. Tetapi yang bisa Laila pastikan adalah makhluk itu berbulu dan bergerak dengan cara yang tidak wajar. Jantungnya berdetak begitu kencang hingga terasa menyakitkan. Dia mencoba menenangkan dirinya sendiri, berpikir bahwa itu hanya binatang liar. Hingga makhluk itu berdiri tegak dan menoleh ke arahnya. Dan saat matanya bertemu dengan mata makhluk itu, Laila merasa kakinya seakan membeku di tempat. Karena di balik bayangan gelap hutan itu, dia melihat sepasang mata yang sangat dia kenal. Mata Damar. Laila ingin berteriak, ingin lari sekencang-kencangnya dari tempat itu. Namun, tubuhnya terasa kaku, seolah dikuasai ketakutan yang begitu dalam. Makhluk itu diam sejenak, seakan sedang mengamati reaksi Laila. Lalu, dengan cepat, ia berbalik dan menghilang ke dalam kegelapan. Laila akhirnya bisa menggerakkan kakinya. Tanpa berpikir panjang, dia berlari kembali ke rumah dengan napas tersengal-sengal, tidak peduli bahwa malam semakin larut dan jalanan terasa begitu sepi. Saat sampai di rumah, dia langsung mengunci pintu dan duduk di lantai dengan tubuh gemetar. Malam itu, dia tidak bisa tidur. Pikirannya dipenuhi satu pertanyaan yang menghantui. Siapa sebenarnya Damar? Atau, apa dia sebenarnya? Laila tidak bisa tidur malam itu. Pikirannya terus dipenuhi gambaran makhluk berbulu yang ia lihat di hutan, makhluk yang matanya persis seperti mata Damar. Ia ingin meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah bayangan atau imajinasinya yang terlalu liar, tapi hatinya berkata lain. Apa yang ia lihat nyata. Pagi harinya, Damar pulang seperti biasa, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ia tersenyum lembut, mencium kening Laila, lalu duduk di meja makan menikmati sarapan yang telah disiapkan. Namun, bagi Laila, semuanya tidak lagi terasa sama. Damar terlihat seperti suami yang selama ini ia kenal, penuh perhatian, tenang, dan penyayang. Tapi kini, Laila menyadari hal-hal kecil yang dulu tidak pernah ia pikirkan. Cara Damar menggenggam cangkir teh dengan jari-jarinya yang panjang dan sedikit melengkung. Cara dia mengendus aroma makanan sebelum memakannya, sesuatu yang jarang dilakukan manusia biasa. Bahkan cara dia bergerak, terkadang terlalu ringan dan cepat, seolah tubuhnya dirancang untuk melompat dan berayun daripada berjalan biasa. Laila harus tahu kebenarannya. Malam harinya, setelah Damar tertidur, Laila mengambil keputusan. Dia akan mengungkap apa yang sebenarnya terjadi. Dengan hati-hati, ia duduk di tepi ranjang dan menatap wajah suaminya yang terlelap. Laila menelan ludah, jantungnya berdebar kencang. Apa yang akan terjadi jika dugaannya benar? Apakah Damar akan tetap menjadi suaminya? Ataukah ini akan mengubah segalanya? Pelan-pelan, ia mengulurkan tangannya dan menyentuh wajah Damar. Begitu kulitnya bersentuhan dengan pipi suaminya, sesuatu yang mengerikan terjadi. Seolah ada gelombang tak terlihat yang menyapu tubuh Damar. Kulitnya bergetar, lalu perlahan mulai berubah. Bayangan samar seperti kabut menghilang dari wajahnya,
memperlihatkan sesuatu yang tersembunyi di baliknya. Laila membekap mulutnya agar tidak berteriak. Wajah yang ada di hadapannya bukan lagi wajah manusia. Di tempat suaminya berbaring, kini ada seekor monyet besar berbulu coklat keemasan. Wajahnya masih memiliki bentuk manusiawi, tapi dengan fitur yang lebih liar, hidung yang lebih lebar, mata yang lebih tajam, dan bulu tebal yang menutupi sebagian besar wajahnya. Tubuhnya juga tidak lagi sepenuhnya seperti manusia. Tangannya lebih panjang, jari-jarinya melengkung seperti cakar, dan otot-ototnya terlihat lebih kuat dari sebelumnya. Laila terhuyung mundur dari tempat tidur. Nafasnya tersengal, tubuhnya gemetar. Ini bukan mimpi. Ini nyata. Damar membuka matanya. Begitu melihat ekspresi ketakutan Laila, wajahnya berubah. Matanya melebar, dan dalam sekejap, ilusi yang menutupi tubuhnya kembali muncul, mengembalikan wujud manusianya seperti semula. Namun, semuanya sudah terlambat. Laila sudah melihat semuanya. Damar tidak langsung berbicara. Ia duduk di ranjang dengan ekspresi campuran antara rasa bersalah dan kesedihan. Laila. Suaranya terdengar berat. Kamu melihatnya, bukan? Laila hanya bisa mengangguk. Masih terlalu syok untuk mengatakan apapun. Damar menarik napas panjang, lalu menatap istrinya dengan tatapan lembut. Tatapan yang masih terasa familiar, meskipun kini ia tahu suaminya bukan manusia biasa. Aku tidak ingin kamu tahu dengan cara seperti ini, kata Damar. Aku sudah berusaha menyembunyikannya selama bertahun-tahun, tapi sekarang, tidak ada gunanya lagi. Laila menelan ludah. Suaranya nyaris berbisik saat bertanya, Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa kamu? Damar menghela napas. Aku, bukan manusia, Laila. Aku berasal dari klan monyet mistis yang telah hidup di hutan sejak zaman dahulu. Kami memiliki kemampuan untuk berubah menjadi manusia dan hidup di antara mereka tanpa diketahui. Laila menatapnya dengan tidak percaya. Monyet mistis? Makhluk yang bisa berubah menjadi manusia? Itu terdengar seperti cerita legenda atau dongeng lama, tapi kenyataan di hadapannya berkata lain. Klan kami memiliki aturan ketat, lanjut Damar. Kami tidak boleh menikahi manusia. Kami tidak boleh jatuh cinta dengan mereka. Tapi aku. Matanya menatap Laila dengan lembut. Aku mencintaimu, Laila. Sejak pertama kali bertemu denganmu, aku tahu aku tidak bisa hidup tanpamu. Air mata menggenang di mata Laila. Hatinya dipenuhi dengan berbagai emosi, takut, bingung, marah, dan pada saat yang sama, cinta yang masih ada di hatinya untuk Damar. Kenapa? Kenapa kamu tidak pernah memberitahuku? Tanyanya lirih. Damar menggenggam tangannya. Karena aku takut. Aku takut kamu tidak bisa menerima kenyataan ini. Aku takut kehilanganmu. Laila menarik napas dalam-dalam, mencoba memahami semua yang baru saja ia dengar. Suaminya bukan manusia. Selama ini, ia hidup bersama makhluk dari dunia lain. Tapi yang lebih membuatnya bingung adalah, hatinya masih tetap mencintai Damar. Namun, sebelum ia bisa mengatakan apapun, sesuatu yang lebih buruk terjadi. Tiba-tiba, terdengar suara keras dari luar rumah. Brak! Laila dan Damar tersentak. Damar segera berdiri, tubuhnya menegang. Matanya yang tadi penuh kesedihan kini dipenuhi kewaspadaan. Mereka sudah menemukanku, bisiknya. Laila mengerutkan kening. Siapa mereka? Namun, sebelum Damar bisa menjawab, terdengar suara-suara menggelegar dari luar rumah, suara yang dalam dan mengintimidasi. Damar, keluarlah. Kau telah melanggar aturan klan. Waktumu sudah habis. Laila menatap Damar dengan ketakutan. Apa maksudnya? Siapa mereka, Damar? Damar menoleh ke arah istrinya, matanya penuh kesedihan dan ketakutan. Mereka adalah klanku, katanya pelan. Mereka datang untuk membawaku kembali. Laila terdiam, tubuhnya gemetar. Hatinya berteriak tidak ingin kehilangan Damar. Tapi di saat yang sama, ia tahu, malam ini akan mengubah segalanya. Suasana di luar rumah semakin mencekam. Suara-suara asing bergema dalam kegelapan, seperti geraman rendah yang bercampur dengan suara dedaunan yang bergesekan dihembus angin malam. Laila bisa merasakan ketegangan yang begitu pekat di udara,
membuat jantungnya berdetak semakin kencang. Damar berdiri di dekat pintu, tubuhnya tegang. Mata emasnya yang kini tak lagi bisa menyembunyikan jati dirinya tampak gelap, penuh dengan kecemasan. Mereka tidak akan pergi sampai aku keluar, bisik Damar. Laila menelan ludah. Siapa mereka sebenarnya? Damar menoleh ke arah istrinya, ekspresinya sulit dibaca. Mereka adalah sesama klanku. Para tetua dan penjaga dari kaumku. Mereka datang untuk membawaku kembali, dan mungkin juga menghapus ingatanmu. Laila merasa tubuhnya gemetar. Menghapus ingatanku, suaranya bergetar. Damar mengangguk. Itu aturan mereka. Manusia tidak boleh tahu keberadaan kami. Jika seseorang tahu, mereka akan menghapus ingatan orang itu, atau lebih buruk lagi. Laila menggenggam tangannya erat. Tidak, aku tidak akan membiarkan mereka mengambilmu. Damar tersenyum tipis, menyentuh pipinya dengan lembut. Aku juga tidak ingin pergi, Laila. Tapi jika aku menolak, mereka bisa mencelakai kita berdua. Tiba-tiba, suara berat dari luar terdengar lagi, kali ini lebih keras. Damar, kau sudah cukup lama bersembunyi. Jika kau tidak keluar, kami akan masuk dengan paksa. Laila menoleh ke arah Damar dengan cemas. Apa yang akan kita lakukan? Damar menggigit bibirnya, lalu menghela napas panjang. Aku akan bicara dengan mereka. Aku akan mencoba meyakinkan mereka agar tidak menyentuhmu. Tidak. Laila mencengkeram lengannya. Aku tidak akan membiarkanmu menghadapi mereka sendirian. Namun, Damar hanya tersenyum lembut. Laila, aku mencintaimu. Dan aku tidak akan membiarkan mereka menyakitimu. Damar melangkah keluar, meninggalkan Laila yang berdiri gemetar di ambang pintu. Di luar, di bawah cahaya bulan, Laila bisa melihat sosok-sosok yang berdiri di halaman rumah mereka. Ada 5 orang, atau lebih tepatnya, 5 makhluk seperti Damar. Mereka semua memiliki tubuh manusiawi, tetapi auranya terasa berbeda. Mata mereka bersinar tajam dalam kegelapan, dan meskipun mereka memakai pakaian biasa, gerakan mereka terlalu halus dan lincah, seperti hewan yang siap menerkam. Salah satu dari mereka, seorang pria tua dengan janggut putih dan mata tajam, melangkah maju. Damar, suaranya dalam dan berat. Sudah cukup kau menyembunyikan dirimu. Kau tahu ini akan terjadi cepat atau lambat. Damar menatap pria itu dengan tegas. Aku tidak akan pergi. Sosok lain, seorang pria bertubuh tegap dengan lengan berotot, mendengus. Kau melanggar hukum, Damar. Kau hidup di dunia manusia dan menikahi seorang manusia. Itu pelanggaran terbesar dalam klan kita. Damar mengepalkan tangan. Aku tidak peduli dengan aturan itu. Aku mencintai Laila. Salah satu dari mereka tertawa sinis. Cinta? Kau pikir klan akan membiarkanmu tinggal di sini hanya karena cinta? Kau tahu hukumnya, Damar. Kau harus kembali. Dan perempuan itu. Pria itu menoleh ke arah Laila, matanya menyipit. Dia tidak boleh tahu keberadaan kita. Jika kau tetap keras kepala, maka kami akan menghapusnya dari ingatan dunia ini. Laila merasa darahnya membeku. Tidak, serunya. Damar langsung berdiri di hadapannya, melindungi istrinya. Aku tidak akan membiarkan kalian menyentuhnya. Pria tua yang berbicara pertama kali menghela napas, tampak sedikit kecewa. Damar, aku tidak ingin ini berakhir buruk. Tapi jika kau menolak, maka kau tahu apa konsekuensinya. Seketika, ketegangan di udara berubah menjadi sesuatu yang lebih berbahaya. Damar mundur selangkah, lalu menoleh ke arah Laila. Laila, dengarkan aku, katanya cepat. Jika sesuatu terjadi, larilah. Jangan menoleh ke belakang. Tidak, aku tidak akan meninggalkanmu. Namun, sebelum Laila bisa mengatakan lebih banyak, salah satu penjaga melompat ke arah Damar dengan kecepatan luar biasa. 2. Damar menghindar dengan gesit, lalu dengan lompatan cepat, ia menyerang balik. Gerakannya begitu lincah dan buas, seperti monyet hutan yang sedang bertarung mempertahankan wilayahnya. Laila tertegun. Dia tidak pernah melihat Damar seperti ini sebelumnya. Suaminya bukan hanya sekadar makhluk lain, dia adalah pejuang yang hebat. Namun, lawannya bukan makhluk biasa.
Para penjaga itu bergerak cepat, mengepung Damar dengan gerakan yang sangat terlatih. Salah satu dari mereka berhasil mendaratkan pukulan keras ke perutnya, membuat Damar terhuyung mundur. Laila menjerit, "Damar!" Namun, Damar hanya menyeka darah dari sudut bibirnya dan tersenyum tipis. "Aku baik-baik saja, Laila." Dia berbalik ke arah para penjaga dan mengangkat tangannya, siap bertarung lagi. Namun, pria tua itu mengangkat tangan, menghentikan pertarungan. "Cukup," katanya. "Aku tidak ingin ada pertumpahan darah yang sia-sia." Damar menatapnya tajam. "Jadi apa yang akan kau lakukan?" Pria tua itu terdiam sejenak, lalu menatap Laila. "Jika dia benar-benar mencintaimu, maka biarkan dia membuat pilihan. Apakah dia akan meninggalkan dunia manusia dan hidup bersama kita? Ataukah dia akan tetap di sini, tetapi melupakan semuanya?" Laila menahan napas. Pilihan itu terlalu berat. Matanya bertemu dengan mata Damar, dan dalam sekejap, ia tahu jawaban suaminya. Damar menatapnya penuh kasih, lalu berkata dengan suara lembut, "Aku tidak bisa hidup tanpamu, Laila." Air mata mengalir di pipi Laila. Ia tahu apa yang harus dilakukan. Namun, sebelum ia bisa menjawab, pria tua itu berkata, "Pilihlah dengan hati-hati, Laila. Karena begitu kau memilih, tidak ada jalan untuk kembali." Udara terasa semakin berat. Malam yang seharusnya sunyi kini dipenuhi ketegangan yang menyesakkan. Mata para penjaga klan Damar menatap tajam ke arah Laila, menunggu jawaban. Laila berdiri diam, pikirannya berputar cepat. Bagaimana mungkin ia harus memilih antara cinta dan kenyataan yang telah ia kenal selama ini? Jika ia pergi bersama Damar, ia harus meninggalkan kehidupannya sebagai manusia. Jika ia tetap tinggal, maka semua kenangan yang ia miliki tentang Damar akan dihapus. Damar menatapnya penuh harap, tapi juga dengan kesedihan yang dalam. "Aku akan menerima apapun keputusanmu, Laila," katanya lirih. "Tapi aku ingin kau tahu, aku mencintaimu." Laila menelan ludah. Apa yang harus ia lakukan? Laila memejamkan matanya, mencoba merasakan suara hatinya. Ia ingat semua yang telah ia lalui bersama Damar. Tawa, kesedihan, impian yang mereka bangun bersama. Damar selalu ada untuknya, selalu menjadi tempatnya bersandar. Ia membuka mata dan menatap suaminya. "Damar, aku tidak bisa melupakanmu. Aku tidak bisa hidup tanpa mengingat bahwa aku pernah mencintaimu." Damar menatapnya dengan penuh harapan. Tapi, suara Laila bergetar, air mata menggenang di matanya. "Aku juga tidak bisa meninggalkan hidupku yang sekarang. Aku punya keluarga di sini, teman-teman, pekerjaan, aku tidak bisa mengorbankan semuanya." Hening. Damar mengangguk perlahan, meskipun jelas sekali hatinya hancur. "Aku mengerti," katanya dengan suara serak. Pria tua pemimpin para penjaga itu menghela napas, lalu berkata, "Jika itu pilihanmu, maka tidak ada jalan lain. Kami akan menghapus ingatanmu tentang Damar." Laila terkejut, tubuhnya menegang. "Tidak, tidak. Kumohon, jangan lakukan itu. Kau sendiri yang memilih tetap menjadi manusia," kata pria tua itu tegas. "Dan itu berarti kau tidak boleh mengetahui keberadaan kami." Damar maju selangkah, mencoba menentang mereka. "Tidak. Harus ada cara lain." "Kami sudah cukup berbaik hati, Damar," sahut salah satu penjaga dengan dingin. "Jika kau menolak, maka hukuman akan lebih berat bagi kalian berdua." Laila menggenggam tangan Damar erat-erat. "Aku tidak ingin melupakanmu." Damar menatapnya dengan sedih, tapi ia tahu tidak ada jalan lain. Dengan perlahan, ia mengangkat tangannya dan menyentuh wajah Laila. "Jika ini satu-satunya cara agar kau bisa tetap aman," katanya lembut, "maka aku rela." Laila menggeleng, air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. "Tidak. Damar, jangan." Damar menutup matanya sejenak, lalu menatap Laila dengan penuh kasih. "Aku hanya ingin kau bahagia, Laila. Jika itu berarti aku harus menjadi kenangan yang tak pernah ada, maka aku akan menerimanya." Pria tua itu maju ke depan. "Kami akan melakukannya sekarang." Damar menatap Laila dalam-dalam, seakan ingin menghafal setiap detail wajahnya. Lalu, dengan berat hati,
Ia berbisik, "Aku mencintaimu." Sebelum Laila bisa membalas, pria tua itu mengangkat tangannya dan menggumamkan sesuatu dalam bahasa yang tidak ia mengerti. Tiba-tiba, Laila merasakan sesuatu yang aneh, seperti kabut yang perlahan menyelimuti pikirannya. Bayangan tentang Damar mulai terasa samar. Wajahnya yang selama ini begitu jelas di benaknya, perlahan mulai kabur. Damar, Laila berusaha mengingatnya, berusaha melawan, tapi kekuatan itu terlalu besar. Kenangannya tentang suaminya mulai menghilang satu persatu. Damar menatapnya dengan mata berkaca-kaca, lalu perlahan berbalik dan berjalan menjauh, kembali ke dalam hutan. Laila ingin memanggilnya, ingin berlari mengejarnya, tapi tubuhnya terasa semakin ringan, semakin kosong. Hingga akhirnya, semuanya menjadi gelap. Matahari pagi menyelinap masuk melalui jendela kamar. Laila terbangun perlahan, matanya berkedip-kedip menyesuaikan diri dengan cahaya. Ia duduk di ranjang, merasa aneh, seperti ada sesuatu yang hilang, tapi ia tidak tahu apa. Kepalanya terasa sedikit berat, seolah ia baru saja mengalami mimpi panjang yang tidak bisa ia ingat dengan jelas. Ia melihat ke sekeliling kamar. Semuanya tampak biasa, tapi ada kekosongan yang tidak bisa ia jelaskan. Apakah ia sedang melupakan sesuatu? Ia berjalan ke dapur, membuat secangkir teh seperti biasa. Tapi saat ia duduk dan menyesapnya, ia merasa seperti ada seseorang yang seharusnya duduk di depannya. Seseorang yang biasanya tersenyum padanya di pagi hari. Namun, tidak peduli sekeras apapun ia mencoba mengingat, ia tidak bisa mengingat siapa itu. Di luar rumah, di pinggiran hutan kecil yang tidak jauh dari sana, seekor monyet berbulu coklat keemasan duduk diam di atas dahan pohon, menatap ke arah rumah itu. Matanya penuh kerinduan. Namun, setelah beberapa saat, ia menghela napas dan melompat pergi, menghilang di balik pepohonan. Damar telah pergi, dan Laila tidak akan pernah mengingatnya lagi. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.